Baik, saudara sekalian, selamat bergabung semua untuk saudara-saudara yang baru maupun yang lama. Dan puji Tuhan, saya hargai saudara sudah datang tepat pada waktunya. Mari kita belajar pada malam hari ini adalah pelajaran lanjutan dari Bait Suci. Dan hari ini pelajaran kita adalah nubuatan, hari Paskah, nubuatan dan kegenapannya. Ya, baik, saudara sekalian, kita akan belajar satu upacara yang juga melibatkan bait suci, yaitu Hari Paskah. Baik, saudara sekalian, kita lihat outline pelajaran kita hari ini adalah perayaan Paskah dalam simbol dan nubuatan, kemudian yang kedua kegenapannya dalam Injil, dan yang ketiga kita ambil aplikasi buat kita pribadi ya. Saya ingin menunjukkan kepada saudara bahwa betapa bisa dipercayanya Alkitab kita. Baik, mari kita lihat nubuatan, simbol-simbol nubuatan di dalam Paskah dalam Keluaran 12. Pertama kita lihat ini dulu. Tuhan berkata bahwa setiap bulan Nisan, itu sekitar Maret, bulan ini, itu akan menjadi awal tahun, tahun baru bagi kamu. Jadi Nisan sekitar Maret. Di dalam Keluaran 12 ayat 1 sampai 3 berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Ini akan menjadi sebuah bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Jadi sudah lihat Tuhan bilang kamu kalau untuk menghitung pergantian tahun, jadikan bulan Nisan ini sebagai pergantian tahun. Dan tanggal 1 itu hari ulang tahun, hari tahun baru. Tetapi tanggal 10 katanya kamu harus kurung sebuah domba ya. Ambil seekor domba umur setahun tidak bercacat, kamu simpan, kamu kurung tanggal 10. Kemudian Tuhan bilang tanggal 14 ya, kamu harus sembelih domba itu. Keluaran 12 ayat 5 sampai 6. Anak domba itu haruslah jantan, tidak bercela, umur setahun. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelinya pada waktu senja. Nah, saudara perhatikan kata ini. Tanggal 14 senja, sore sebelum malam, sembelih ya. Kemudian kita lihat di dalam itu tadi perayaan Paskah, Paskah pertama yaitu keluar dari Mesir. Sekarang kata Tuhan kepada Musa, ini Paskah harus dirayakan juga kalau kamu sudah masuk ke negeri Kanaan. Dan dicatat di dalam Imamat 23. Mari kita lihat. Di dalam Imamat 23 itu adalah hari-hari raya orang Yahudi sepanjang tahun. Di dalam ayat 5 dikatakan, dalam bulan yang pertama, pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja, harus ada ya korban Paskah bagi Tuhan. Jadi harus potong domba pada tanggal 14 sore. Kemudian diperintahkan oleh Tuhan, besoknya harus ada Paskah dan harus jadi Sabat. Imamat 23 ayat 6 dan 7. Pada hari yang ke-15 bulan itu ada hari raya roti tidak bagi Tuhan ya selama 7 hari. Ayat ke-7. Pada hari yang pertama yaitu hari Sabat itu roti tidak beragi hari pertama. Pada hari yang pertama, jadi ini bedakan dengan hari pertama dalam pekan ya, bukan. Ini hari pertama dalam perayaan. Hari yang pertama kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Kudus, janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Artinya harus ada Sabat. Kalau begitu, tanggal 14 sore potong domba, tanggal 15 harus ada hari Sabat, hari berhenti. Kemudian besoknya dalam Imamat 23 ayat 10 dan 11 dikatakan
Kamu ya bicara kepada orang Israel, apabila sampai ke negeri yang kuberikan kepadamu dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Ayat 11, dan imam itu haruslah menunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan, supaya Tuhan berkenan akan kamu, imam. Imam harus menunjukkannya pada hari sesudah Sabat itu. Jadi kita lihat ada urutan-urutan yang menarik, bukan? Ya, kita sudah belajar dari Keluaran. Dikatakan, tolong tanggal 10 siapkan domba, kurung. Kemudian nanti untuk tanggal 14 baru disembelih, dan itu senja, ya. Dan setelah itu di dalam kitab Imamat juga dikatakan bahwa sembelihnya harus tanggal 14 waktu sore. Setelah itu Imamat mengatakan bahwa setelah sembelih domba, besoknya harus ada Sabat dan kamu harus bikin pertemuan khusus atau kebaktian. Dan setelah hari kebaktian itu, besoknya kamu harus menunjukkan buah sulung. Nah, saudara sekalian, inilah simbol-simbol nubuatan yang dicatat di dalam kitab Keluaran dan Imamat. Dan ingat, buku Keluaran, buku Imamat berumur 3.500 tahun yang lalu, ya. Jadi itu buku sudah kuno sekali. Nah, mari kita lihat kegenapannya. Ternyata ini semua melambangkan Yesus, dan kita tahu itu. Saya hanya mau menunjukkan bahwa betapa tepatnya semua simbol yang di Perjanjian Lama digenapi di dalam Perjanjian Baru. Dicatat dalam Alkitab, Yesus kapan masuk Yerusalem? Itu dicatat dalam Yohanes 12 ayat 1 dan 12 dikatakan, 6 hari sebelum Paskah, Yesus masuk ke Betani, tempat tinggal Lazarus dibangkitkan oleh Yesus dari antara orang mati. Ayat 12. Keesokan harinya, Yesus menuju Yerusalem. Jadi 6 hari masuk Betania, itu kota kecil di pinggir Yerusalem. Besoknya masuk Yerusalem. Oh, jadi kemudian waktu Yesus masuk Yerusalem, Markus mencatat bahwa Yesus itu disambut sebagai raja, ya. Disediakan keledai yang belum pernah ditumpangi orang. Kemudian waktu keledai itu lewat, orang menghamparkan pakaian di jalan, ranting-ranting, semua bersorak Hosana, diberkati dia yang datang dalam nama Tuhan. Jadi dia disambut sebagai raja. Nah, ini terjadi 5 hari, ya. Jadi tadi kita sudah belajar bahwa Yesus masuk Yerusalem itu 6 hari sebelum Paskah. Kalau Paskah itu kan tanggal 15. Jadi kalau saudara hitung ini mundur, ya. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Jatuh tanggal 9. Jadi Yesus masuk Yerusalem tanggal 9. Nah, dikatakan besoknya, ya, besoknya Yesus memasuki Yerusalem. Jadi kalau begitu Yesus masuk Yerusalem tanggal berapa? 10. Oke. Kemudian apa yang terjadi pada tanggal 10 itu? Yesus masuk ke Bait Suci. Disitulah rencana pemuluhan dimulai. Apa yang Yesus lakukan? Markus 11 ayat 15 dan 18. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke Bait Suci, mulailah ia mengusir orang yang berjual beli di hadapan Bait Suci. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar peristiwa itu, dan perhatikan ini, mereka berusaha membunuh dia sebab mereka takut kepadanya melihat orang banyak yang takjub kepada pengajarannya. Nah, saudara lihat bahwa rencana pembunuhan dimulai pada tanggal berapa?
tanggal 10 setelah Yesus masuk Yerusalem. Dan mengapa Yesus mau rencana pembunuhan terhadap Yesus dimulai? Karena Yesus mengganggu bisnis orang-orang yang di dalam agama. Saudara sekalian, ternyata zaman berulang juga ya. Agama telah menjadi bisnis yang menarik. Dan begitu terganggu, mulailah orang-orang itu marah, tersinggung, dan berusaha membunuh Yesus. Jadi saudara lihat, rencana pembunuhan dimulai pada tanggal 10 bulan Nisan. Inilah diagramnya, saudara sekalian. Yesus masuk Yerusalem. Besoknya Yesus mengusir pedagang di bait suci. Ya, dan dimulailah pembunuhan. Dan bukankah di dalam kitab Keluaran dikatakan kamu harus kurung itu domba pada tanggal 10. Siapkan dombanya, tapi jangan dipotong dulu. Potongnya tanggal 14. Wow, saudara mulai lihat betapa tepatnya Alkitab dalam meramalkan masa depan. Baik. Nah, di dalam antara tanggal 10 sampai tanggal 14, ya, antara hari Senin sampai hari Jumat, itu kan ada Selasa, Rabu, Kamis. Dan apa yang terjadi? Di hari Rabu Yesus ditangkap, Kamis ditangkap, kemudian diadili oleh imam besar, kemudian dioper ke Pilatus, pegawai Roma, ya, gubernur Roma. Dan Pilatus mengadili Yesus pada tanggal 14 pagi. Dan setelah diadili oleh Pilatus, kita tahu ceritanya bahwa Pilatus sebenarnya ingin membebaskan Yesus. Tetapi karena takut kepada orang banyak yang berteriak-teriak, akhirnya dia coba mau tawarkan pelepasan tawanan pada hari Paskah, bikin orang Israel senang, tetapi mereka malah minta Barabas penjahat itu dilepaskan dari penjara, bukannya Yesus, dan mereka meminta Yesus disalib. Jadi pada tanggal 14 inilah yang terjadi, dicatat dalam Markus 15 ayat 20 dan 22. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakannya pula pakaiannya kepadanya. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Mereka membawa Yesus ke suatu tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Dan di dalam Markus 15 ayat 37 dan 38 dicatat, lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan ini terjadi kapan? Ya, pada hari pengadilan oleh Pilatus, yaitu tanggal 14 bulan Nisan, jam 3 sore. Jadi itu kan senja namanya ya. Dan setelah Yesus mati pada tanggal 14 sore, Yesus buru-buru diturunkan dari salib untuk dikuburkan karena apa? Hari Sabat sudah mau tiba. Mari kita baca Markus 15 ayat 42 dan 46. Sementara itu hari mulai malam dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Berarti ini adalah hari Jumat. Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian dia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, lalu menggulingkan sebuah batu ke pintu kubur itu. Jadi Yesus dikuburkan pada Jumat sore sebelum hari Sabat mulai. Jadi sekali lagi kita coba lihat kegenapan nubuatan ya. Di dalam Imamat dan Keluaran katakan, sembelilah domba itu pada waktu senja, artinya sebelum gelap. Dan memang Yesus mati disalibkan pada hari Jumat tanggal 14 Nisan. Tepat sekali ya nubuatannya. Kemudian
besoknya apa yang terjadi? Besoknya setelah penyaliban Yesus adalah hari Paskah atau hari Sabat. Lukas 23, 54 dan 56 catat demikian. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Dan setelah pulang mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak dan mur. Ini terjadi Jumat sore. 56b, sudah perhatikan. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Dan sesudah Sabat apa yang terjadi? Ya, kalau Sabat atau permulaan Paskah itu adalah tanggal 15 Nisan, besoknya sesudah Sabat adalah tanggal 16 Nisan, dan itu adalah hari Minggu. Apa yang terjadi? Markus 16 ayat 1 sampai 3. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan ibu Yesus, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari kubur? Dan ternyata waktu mereka sampai, batu itu malah sudah terguling ya. Dan apa yang mereka lihat? Markus 16 ayat 5 dan 6 katakan begini. Lalu mereka masuk ke dalam kubur itu dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut ketika orang muda itu berkata, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu, ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Wow, Yesus telah bangkit. Bangkit pada tanggal berapa? 16 Nisan. Jadi saudara sekalian, kembali kita lihat antara perjanjian lama dan perjanjian baru, betapa tepatnya nubuatan Alkitab. Di dalam Imamat 23, 10 dan 11 dikatakan, pada hari sesudah Sabat, kamu harus mempersembahkan buah sulung, ya, hasil awal dari panen. Dan di dalam catatan Injil dikatakan bahwa Yesus bangkit pada hari pertama, hari Minggu atau satu hari setelah Sabat. Dengan demikian kita lihat bahwa nubuatan perjanjian lama digenapi pada perjanjian baru. Dan Yesus mati pada hari Jumat, disiapkan untuk dibunuh pada tanggal 10, mati pada Jumat sore, dan beristirahat di kubur tanggal 15 pada hari Sabat, dan dia bangkit pada hari Minggu. Semuanya sudah diramalkan di dalam perjanjian lama. Jadi saudara sekalian, pelajaran ini saya rangkumkan dalam diagram rangkuman ya. Dalam diagram ini saya berikan juga nama hari ya. Saya mulai dengan Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Di dalam kitab Keluaran dan Imamat mengatakan bahwa ya domba harus disiapkan tanggal 10. Harus disembelih tanggal 14 sore. Kemudian setelah domba disembelih harus ada hari Sabat atau pertemuan kudus. Dan sehari setelah hari Sabat, kamu harus memberikan persembahan buah sulung atau panen awal. Nah, apa yang digenapi ini semua? Bagaimana cara perjanjian baru menggenapi ini semua? Ya, dicatat dalam Markus 11, Yesus masuk Yerusalem. Itu hari Minggu. Kemudian besoknya Yesus mengusir pedagang di bait suci. Dan terjadilah rencana pembunuhan. Itu terjadi tanggal 10 Nisan. Bukan main, saudara sekalian, ya, bila mana kita lihat kecocokan ini. Dan tepat sekali, Yesus dibunuh pada hari Jumat sore, senja. Yesus mati di atas kayu salib. Dan besoknya memang ada hari Sabat. Dan besoknya memang harus ada pertemuan kudus. Dan setelah Sabat, datanglah hari Minggu.
Dan pada hari Minggu, buah sulung itu melambangkan adalah panen awal jiwa, yaitu Yesus Kristus. Nanti semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus akan dipanen belakangan. Jadi Yesus bangkit adalah sebuah pengharapan besar buat kita semua. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat betapa ajaibnya Alkitab kita ya. Perjanjian lama, perjanjian baru, dua-duanya begitu sinkron. Tidak ada kesalahan sedikit pun di dalam nubuatan Tuhan. Tuhan menggenapi tepat sampai kepada hari, tepat kepada jamnya bahkan ya, detailnya peristiwanya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, semoga belajar pelajaran ini menambah iman kita. Kalau dunia ini ya perjalanannya sudah ada di dalam genggaman Tuhan, apalagi hidup kita ini ya, tentu akan Dia pelihara. Nah, saudara sekalian, sebagai bagian yang terakhir, izinkan saya untuk mengambil aplikasi pelajaran buat kita pribadi, yaitu saya beri judul GPS kehidupan. Ya, apa itu GPS kehidupan? Nah, kita belajar nubuatan, tujuannya apa? Saya ingin memberikan sebuah ayat yang Yesus katakan kenapa kita harus rajin belajar nubuatan. Yohanes 13 ayat 19, Yesus berkata, Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah Dia, akulah yang mengatakannya. Jadi kalau begitu, apa gunanya kita belajar nubuatan? Iman kita akan tambah kuat. Iman kita akan tambah tebal. Ya, fondasi iman kita makin kokoh kalau kita belajar nubuatan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, luar biasa Alkitab yang kita pelajari ini, nubuatannya digenapi dengan tepat. Beberapa yang belum digenapi itu tetap kita harus pelajari supaya hidup kita itu seperti punya peta ya. Jadi Bapak Ibu, semoga kita dengan belajar pelajaran ini, saya berharap kita makin rindu ya untuk selidiki Alkitab. Kenapa? Karena Alkitab adalah seperti GPS, ya, seperti global positioning, satelit ya, satellite. Jadi hidup kalau nggak punya peta, kalau kita pergi tanpa peta, perjalanan kita akan jadi lebih sulit, bukan? Kalau punya peta, hidup kita akan lebih mudah. Bapak Ibu, saudara sekalian, ajakan saya adalah jadikan Alkitab sebagai peta kehidupan. Hidup kita akan dipermudah. Hidup kita akan lebih simple, lebih tidak complicated, dan lebih bahagia tentunya. Bahkan kalau kita percaya di dalamnya, maka kita akan dapat hidup yang kekal. Oke, inilah sedikit aplikasi buat kita. Dan saya berharap kita semua bisa mengambil pelajaran dari kegenapan nubuatan ini.